Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Maaf aku hampir menyerah. Gitu ya? Temanya ya. Itu bukan dari saya. Karena saya tidak pernah hampir menyerah. Saya lagi mikir aja, ini berarti yang hadir-hadir karena tertarik tema. Pastilah orang-orang yang pernah hampir menyerah dalam hidupnya. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan. Ada seorang anak dulu sama ayahnya. Ayahnya sangat kuat. Dia bilang sama anaknya, "Nak, kamu anak kecil, umur 5 tahunan, sangat lemah badannya." Ayahnya bilang, "Nak, gimana kalau ayah memintamu naik ke atas? Manjat. Saya nggak bakalan bisa ya. Coba kamu pakai semua kekuatan kamu." Akhirnya anaknya mulai jalan. Mulai lari. Gak kuat. Berapa langkah udah kecapean. Mulai jalan. Juga kecapean. Dia bilang, "Ayah nggak bisa ya. Saya nyerah ya." Kata ayahnya, kan ayah bilang, pakai seluruh kekuatan kamu. Saya udah pakai ya semua kekuatan saya. Tapi saya nggak mampu. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa ayah. Saya nggak bisa naik. Kata ayahnya, kamu belum pakai satu kekuatan kamu. Dia bilang, apa ya kekuatan yang saya belum pakai? Kamu belum meminta kepada ayah untuk menggendongmu. Teman-teman sedikit sekalian, anak ini selalu berpikir bahwa yang namanya kekuatan dia adalah kekuatan badan dia, kekuatan pikiran dia, kekuatan dia gitu. Tidak berpikir bahwa salah satu dari kekuatan yang dia punya adalah minta tolong kepada ayahnya untuk membawanya ke sana. Kita dalam hidup tuh suka kayak gitu. Kamu selalu menganggap bahwa yang namanya kekuatan adalah kekuatan kamu. Kekuatan kecerdasan kamu yang tidak seberapa. Kekuatan kekayaanmu yang tidak seberapa. Betul? Kekuatan kecantikan kamu yang juga tidak seberapa. Kan kita semua nih, maksud saya bukan cuma kamu, saya juga. Kekuatan kecerdasan saya tidaklah seberapa. Kekuatan badan kita tidak seberapa. Kekuatan kekayaan kita tidak seberapa. Kekuatan apalagi kecantikan kita tentu saja tidak seberapa, teman-teman. Tidak ada yang cukup untuk dapat kamu andalkan. Akan tetapi kita punya kekuatan lain yang seharusnya membuat kita tidak akan pernah menyerah dalam segala keadaan apapun, yaitu kekuatan Sang Pengendali yang telah memperkenankan kepada kita untuk kita meminta tolong padanya. Dia mengatakan, ud'uni astajib, berdoalah, mintalah, niscaya akan aku beri. Panggillah namaku, niscaya aku akan menjawab panggilanmu. Kata Allah, fadhkuruni adhkurkum. Panggil namaku, aku akan panggil namamu. Akan tetapi kita nih dalam kehidupan, kenapa kita gampang nyerah? Karena kita lebih memilih jalan yang lain. Nasullah fa'ansahum dzikra anfusihim. Mereka lupa kepada Allah, kata Allah dalam ayat yang lain, Allah pun melupakan mereka. Itu kita yang lebih sering memilih melupakan Allah sebagai sumber kekuatan kita. Karenanya kita jadi gampang nyerah. Kita ngandelinnya kekuatan kita ngandelinnya pikiran kita ngandelinnya cantikan kita misalnya. Suami saya nggak bakalan kemana-mana. Siapa yang bisa dapetin cewek lebih cantik daripada saya? Kata suaminya, ya banyak. Masya Allah. Akhirnya kan kalau kamu andelin kecantikan, kamu hanya akan bertemu dengan kegagalan. Kalau yang kamu andelin kekuatan kamu hanya akan bertemu dengan kekecewaan. Kalau yang kamu andalkan akal pikiran kamu,
Gak ada artinya apa-apa teman-teman sekalian. Apalagi jika kamu mengandalkan yang lain-lainnya. Kekayaan kamu misalnya. Tenang aja, semua bisa dibeli. Teman-teman saya bilangin ya. Kamu dengan uangmu bisa beli rumah. Tapi tidak bisa membeli kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah. Betul? Kamu dengan uangmu bisa beli kasur paling empuk sekalipun. Yang kamu kalau tidur di situ tenggelam. Dari empuknya ya. Nggak kelihatan gitu, rumah dia nih mama. Nyata di dalam kasur. Teman-teman sih sekalian, tapi kamu nggak bakalan bisa beli tidur. Kasurnya bisa kamu beli, tidurnya emang bisa gitu kamu beli. Orang beli jual kasur mahal-mahal gitu. Saya tanyain, ini bisa nggak nih? Kalau tidur di sini pasti mimpi baik, pasti mimpi indah. Nggak bisa gitu. Nggak bisa beli tidur, apalagi beli mimpi indah. Maka teman-teman sih sekalian, uangmu yang kamu punya mungkin bisa beli obat-obatan, bisa bayar dokter paling mahal. Tapi apakah bisa beli kesehatan? Enggak. Berapapun uang yang kamu punya, tidak akan bisa menghalangi satu ubanmu yang mau tumbuh. Kamu nggak bisa ngaca terus bilang, kulit kepala duit saya miliaran loh. Jangan sampai tumbuh uban ya. Nggak bisa teman-teman, nggak ada yang bisa. Kita halang-halangin untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau gitu. Nggak ada yang bisa membuat kita melakukan apa yang kita. Karena semua kekuatan tidak ada pada uang. Semua kekuatan, sumber kekuatan bukan terdapat pada pemikiran, bukan terdapat maksudnya akal gitu ya. Bukan terdapat pada kekuatan badan, kekuatan akal, apalagi kekuatan uang, kekuatan kecantikan. Nggak ada artinya apa-apa. Sebab sumber kekuatan itu hanya satu. Pemberi kekuatan hanya satu. Sebab pemilik kekuatan hanya satu. Namanya Allah. Maka kamu nggak akan merasa perlu menyerah selagi kamu bersama dengan sang pemilik kuat. Kamu hanya perlu meminta. Bagaimana anak tadi nih? Salah satu kekuatannya adalah untuk meminta. Ya, tolong saya, bawa saya naik. Kan begitu? Kita dalam hidup juga seperti itu. Kamu tidak akan mungkin mampu mengendalikan hati anak-anakmu. Jangankan mengendalikan hati anak-anakmu, mengendalikan hatimu sendiri kamu gak mampu kok. Kamu tidak akan bisa mengendalikan hati suamimu. Jangankan hati suamimu teman-teman, hatimu sendiri kamu gak mampu. Gak bisa. Sumber kekuatan kita tuh cuma satu, Allah semuanya. Yang sudah mengatakan, Billahil aliyil azim. War-Razzaq dzul quwwatil matin, kata Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan untuk mendatangkan kebaikan, tidak ada kekuatan untuk menghindarkanmu dari keburukan kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. War-Razzaq, ialah sang pemberi. Dzul quwwatil matin, ialah sang pemilik kekuatan yang sejati. Karenanya tidak ada yang pantas buat yang lemah selain untuk berkata wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, dan aku serahkan segala urusanku kepada Allah sebab dialah yang maha mengetahui segala urusan hamba-hambanya. Tidak ada yang pantas bagi kita selain kita mengatakan bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah, hanya dengan nama Allah kita dapat melakukan sesuatu. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku serahkan segala urusanku kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan selain semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jadi kamu gak akan pernah perlu merasa menyerah selagi kamu tahu bahwasanya sang pemberi kekuatan senantiasa bersama dengan
Kamu hanya perlu mendekat kepadanya. Kamu hanya perlu mengingatnya tanpa jeda. Kamu hanya perlu kembali kepadanya. Kamu hanya perlu merengek-rengek padanya. Dia akan memberi kepadamu. Dia akan menarik tanganmu. Dia akan mendorongmu. Dia akan menguatkanmu. Dia akan menguatkanmu. Ud'uni astajib lakum. Saya punya banyak dosa. Saya punya banyak aib. Tapi saya punya banyak salah. Masa lalu yang gelap. Rasanya tak pantas saya mendekat padanya. Lagi pula, bagaimana mungkin yang suci didekati oleh kita yang penuh dengan aib-aib ini? Allah bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampaikan, wahai Nabi Muhammad, apabila ada seseorang bertanya tentangku, apakah aku dekat ataukah aku jauh? Katakan padanya, fa inni qarib, aku dekat dengan dia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab panggilan siapapun yang memanggil. Allah, indah benar. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab panggilan siapapun yang memanggilku. Kita nih kalau misalnya mau ngundang gubernur, mau ngundang presiden misalnya, belum tentu dia mau datang, betul nggak? Ustazah gimana ya, saya ini mau kawinan pengen ngundang Pak Jokowi jadi saksi pernikahan saya. Gimana menurut Ustazah? Saya liatin dulu. Nggak kayaknya. Kenapa gitu Ustazah? Kamu bukan Aurel. Teman-teman saya sekalian, mau ngundang orang di dunia gini aja, bukan mudah loh. Segitunya sang pemilik dunia, sang pemilik akhirat, penciptamu teman-teman suriku sekalian, pengendali semuanya, pemilik segalanya, berkata kepadamu, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab panggilan siapapun yang memanggilku. Ya Allah. Faliyastajibuli. Ini deh. Maka hendaklah mereka memanggil namaku. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani faliyastajibuli. Mana itu ayatnya? Wal yu'minu bi la'allakum tarsyudun. La'allakum tarsyudun. Maka panggillah aku, mintalah ijabah padaku, berimanlah kepadaku, tetaplah percaya padaku. Jangan pernah putus asa. La'allakum tarsyudun. Kalian pasti akan mendapatkan petunjuk. Nikmat luar biasa. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, makanya sebenarnya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, jika mereka memang menghadirkan Allah dalam hatinya, tidak akan pernah menyerah. Bagaimana mungkin menyerah jika sang pemiliknya akhirat bersama dengannya? Menyerah dari apa? Jika selama ini pemilik kekuatan semuanya bersama dengannya. Kamu hanya perlu meminta, kamu hanya perlu berdoa, kamu hanya perlu merengek, kamu hanya perlu merintih-rintih kepadanya. Dia pasti akan mengijabah doamu, teman-teman saudara sekalian. Maka nggak usah khawatir, tidak usah khawatir. Tidak ada hal yang seharusnya perlu membuatmu untuk, sebab dia selalu bersama. Lagi pula ya, ketika dia memberi kepadamu kesulitan, itu juga bukan karena dia benci, akan tetapi karena dia ingin kamu naik kelas. Allah tidak mengujimu karena benci. Allah mengujimu untuk menaikkan kelasmu. Sama, kalau mau naik kelas kan ada ujiannya dulu. Tapi kok ujian saya sama terus ya Ustazah? Ya berarti kamu belum lulus-lulus. Ini ujiannya sama terus gitu. Dan jangan bangga kalau kayak gitu. Ustazah, suami saya tuh Ustazah kok kayak gitu mulu ya Ustazah. Saya nih diuji terus sama suami saya yang kayak gitu Ustazah. Kok
kayak gitu terus ya Ustazah, suami saya kok diujinya kayak gitu terus, ya berarti kamu belum lulus. Itu kok bangga. Jangan bangga teman-teman. Berarti ujian kamu tuh di situ. Ayo dah, jangan pernah nyerah. Enggak perlu. Kamu tidak pernah harus merasa menyerah seharusnya. Teman-teman sikut sekalian, apa sih yang bikin orang pernah menyerah biasanya? Sakit, miskin. Gak putus asa tuh biasanya orang dari apa putus asanya? Miskin, sakit, apa lagi? Putus cinta. Ya, oke banget dah. Ya. Coba. Ini buat yang pernah hampir menyerah nih, saya mau tahu nih. Apa yang membuatmu pernah hampir menyerah? Masalah apa? Apa? Diselingkuhin. Oke, baik. Efek layangan putus kayaknya nih. Ya. Kalau ya layangan putus, beli lagi layangan yang lebih bagus. Gini ya, coba ya kita bahas satu-satu. Kalau kamu pernah menyerah karena dikasih sakit paling sakit deh gitu. Apa kayak sakitnya gitu ya? Cancer misalnya, atau apalah yang macam-macam itu ya, penyakit-penyakit tuh. Teman-teman saya sekalian, kamu harus tahu bahwa sang pemberi kesehatan tuh cuma satu, namanya Allah. Allahumma rabban nas adhibil bas shfi anta syafi wa afi antal muafi. Itu doa yang selalu dibaca Nabi kalau ada orang yang lagi sakit. Itu bacaannya itu. Allahumma rabban nas, ya Allah engkaulah pemilik manusia. Adhibil bas, angkatlah penyakit. Ishfi, berikan kesembuhan padanya ya Allah. Anta syafi, sebab engkaulah satu-satunya sang pemberi kesembuhan. Wa'afi, berikanlah keselamatan bagi badannya, angkat semua penyakitnya. Antal mu'afi, engkaulah sang pemberi selamat. Teman-teman saudara sekalian, maka tidak ada pemberi kesehatan selain Allah. Tidak ada. Deketin aja, deketin Allahnya. Lebih dekat lagi, dan Allah tuh teman-teman saudara sekalian nggak pernah jahat sama hambanya. Wa makanallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Kalau kamu dikasih sakit, itu artinya sedang ada kehendak baik dari Allah Subhanahu wa taala terhadapmu. Apa kehendak baiknya Ustaz? Macam-macam. Bisa menjadi penggugur atas dosa-dosamu. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, ahabbul amrad ilayya al-humma. Kata Nabi Muhammad, penyakit favorit saya. Nah tuh. Kalau itu adalah kehendak buruk, Nabi pasti nggak punya penyakit favorit. Betul nggak? Tapi Nabi itu punya penyakit favorit, teman-teman. Kata Nabi Muhammad, ahabbul amrad ilayya. Penyakit yang paling saya sukai. Sakit yang paling saya sukai adalah al-humma, sakit panas, demam. Nabi paling suka sakit demam. Kenapa gitu? Karena datang dari ujung rambut ke ujung kaki, semuanya berasa demam, panas semuanya, sehingga menjadikan penghapus dosa dari semua anggota tubuh. Makanya kalau kamu perhatikan, kebanyakan dari kita itu dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala di anggota badan yang sering berbuat dosa. Coba, Ustazah mata nggak terang, ya dipakai apa aja tuh matanya. Ustazah sariawan, mulut nggak enak semua, tenggorokan kering. Ya emang kamu kan ngomongnya macem-macem. Suka ngomel kan. Allah lagi mau ngapusin dosa-dosanya. Kamu marah, kamu ngomel, kamu ngomong kasar, di jalanan kamu caci maki orang. Ya kan? Mentang-mentang gak kenal. Kalau mobil disalip atau apa kan gampang banget tuh. Aduh ya Allah, orang kalau di jalanan ya, tuh jangan sampai ada nih di antara teman-teman yang kayak gitu.
Kalau diapain tinggal buka kaca aja, terus ngomong. Manggil nama yang ada di kebun binatang. Jangan, jangan. Teman-teman sih sekalian, kalau ada yang mau disebut dari yang di kebun binatang, yang lucu-lucu aja. Buka kaca, kucing kamu. Panda kamu. Ya kan? Teman-teman saudaraku sekalian, jadi yang namanya sakit tuh ngapusin dosa. Saya kasih tahu. Lau araftum ma da'atullah lal ajdam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang urusan penyakit bikin kamu insya Allah nggak akan pernah nyerah. Nabi Muhammad bilang, lau araftum ma da'atullah alal ajdam, latamannaitum an law kanu judama. Andai saja kamu tahu pemberian yang akan Allah berikan di akhirat kepada orang yang kena kusta waktu di dunianya, kalian akan berharap, ya Allah, coba aja saya waktu hidup di dunia penyakitan kusta. Kusta, lepra, penyakit yang sampai, ya tahulah teman-teman seperti apa. Walakinnal mu'min la yas'al ilal afiyah. Kata Nabi Muhammad, tapi orang mukmin nggak boleh minta sakit. Cuman maksudnya Nabi, kalau kamu dikasih sakit, yang sabar. Nanti di hari akhirat, kamu akan bikin orang-orang di sekelilingmu malah justru iri kepadamu dan berharap andai saya waktu di dunia berpenyakitan. Gitu. Jadi kalau kamu waktu hidup di dunia dikasih sakit, alhamdulillah. Ngapusin dosa, teman-teman saudaraku sekalian. Ngapusin dosa. Gitu. Kamu nangis karena sakit, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah, bahasa Indonesianya apa ya, jaza. Apa bahasa Indonesianya? Kayak nyala-nyalahin takdirnya Allah gitu. Dosa apa nih saya? Kenapa kok saya dikasih sakit kayak gini? Tuh malaikat kalau bisa jawab, iya banyak. Malaikat atid tuh kalau denger, ya Allah, udah itu. Kali main lirik-lirikan sama malaikat rokib, iya. Dia nggak sadar, Kip, udah bikin kamu nganggur. Dosa apa katanya? Dosa kita banyak, teman-teman. Makanya kalau lo dikasih sakit, nggak ada yang paling pantas kita ucapkan selain yang diucapkan Nabi Muhammad alaihissalam, alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau berikan padaku. Sebab Allah tuh lagi sangat baik. Allah nggak mau kamu pulang ke negeri akhirat dengan membawa dosa. Kamu dalam hidupmu ini ada beberapa sakit yang kamu alami gitu. Kayak gitu. Dan kamu kalau ngelihat orang sakit juga kamu mesti mikirnya kayak begitu. Orang-orang baik berarti Allah lagi pengen ngapusin dosanya tuh. Sebab orang tuh suka kayak gini. Kalau yang dikasih sakit dirinya, nih penghapusan dosa, nih Allah maha baik mas saya. Giliran orang lain yang dikasih sakit, dosanya banyak tuh. Walat tuh mas saya kayaknya tuh. Masya Allah, Masya Allah. Gak gitu. Nah ya, jadi semua sakit-sakit kita adalah tanda cinta Allah SWT. Innallaha idha ahabba abdan ibtalah. Nabi Muhammad gitu. Allah tuh kalau cinta sama seorang hamba, diujinya hamba tersebut. Dikasih sakit, saya ingat Ubabah Khadijah. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Waktu saya jungkin beliau, lagi saya ziarah ke almarhumah ya. Meninggal dunia. Saya ceritakan di buku Bidadari Bumi 1. Bagaimana beliau ketika meninggal dunia menganggap kematiannya sebagai sebuah pesta. Ya kan? Jadi undang sama Allah, udah siap-siap, rapi, gitu kan. Mandi, wangi-wangi gitu. Senyum terus. Saya mau pergi nih kondangan katanya. Masya Allah. Tahu-taunya maksudnya beliau dengan kondangan adalah meninggal dunia. Pergi pesta kata beliau. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan. Nah Hubabah Khadijah ini. Ada seorang kawan saya ngadu kepada Hubabah Khadijah. Hubabah doain dong, nih tenggorokan saya sakit banget nih. Gak enak makan, susah nelon gitu. Hubabah tolong saya. Hubabah Khadijah
sebagai orang yang memang penuh rahmat, penuh kasih sayang sama tiap orang ya. Dia letakkan tangannya di tenggorokannya, doain Allahumma rabbana azabil basyir. Doain sama beliau. Tapi habis itu ngomong kayak gini, kamu tuh ya sabarnya dikit amat sih. Baru dikasih gini aja lo minta sembuh. Kamu tahu nggak? Ngeri nih. Ucapan orang yang tahu bahwa sang pemilik kekuatan bersama dengannya. Ucapan orang yang menjadikan hidupnya buat Allah Subhanahu wa taala, antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ucapan seseorang yang faham inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, salatku, semua ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untukmu ya Allah. Ucapannya ketika lagi pegangin lehernya orang yang lagi sakit nih, bilang kayak gini, kamu nih sabarnya dikit amat sih. Baru dikasih gini aja loh pengen minta sembuh. Kamu tahu nggak? Saya tuh kalau beberapa hari sama Allah nggak dikasih sakit, saya suka nanya, ya Allah apakah engkau sudah lupa kepada hambamu Khadijah? Kenapa gitu Hubabah? Bukankah Nabi Muhammad bilang, innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah apabila cinta kepada seorang hamba, diujinya hamba tersebut. Diujinya hamba tersebut. Saya kalau lama nggak dikasih sakit, saya nanya sama Allah, ya Allah apakah engkau sudah lupa kepada hambamu Khadijah? Kok semuanya baik-baik semua ya, kepala nggak pusing, perut nggak mules, kaki nggak pegel-pegel. Allah apa udah lupa ya sama saya, gitu katanya, subhanallah. Ya udah, nanti kalau sakit-sakit lagi saya ajarin kayak gini nih. Kalau kamu lagi sakit mata kamu bilang, ya Allah makasih. Jadikan ini sebagai pengguguran atas dosanya mata saya ya Allah. Ampuni segala dosanya mata ya Allah. Dan ampuni juga dosa dari anggota badan saya yang lain ya Allah. Makasih ya Allah. Gitu. Insya jangan pernah menyerah. Gak perlu nyerah. Semuanya dari Allah kok. Kemarin waktu saya di Pontianak, ada seorang kawan. Waktu saya beberapa tahun yang lalu datang, dia sehat-sehat aja, seger-seger aja. Nah, kemarin waktu saya datang, dia udah kena stroke ringan. Jadi dia udah setengah badannya ini udah lemah sekali ya. Jadi yang bisa digerakkan hanya sebelah aja gitu. Alhamdulillahnya yang kiri. Yang kanannya masih baik-baik aja. Tetap semangat. Jalan udah pakai tongkat, tangan yang sebelah udah nggak bisa digerakin. Semangat. Saya tanya sama dia kan, ini sakitnya diabetes dari apa namanya? Dari diabetes apa dari darah tinggi? Terus dia bilang dari diabetes Ustazah. Berapa diabetesnya? 800 Ustazah. Dia bilang, oh kembali 200. Iya Ustazah. 800. Terus dia bilang sama saya nih, dia bilang gini nih, kalau yang ngasih orang sudah saya pukul dia Ustazah. Stroke ini dia bilang, kalau yang ngasih orang, siapapun orangnya saya pukul dia Ustazah. Saya gampar dia Ustazah. Tapi kan kita tahu yang ngasih Allah. Ya udah aja saya nikmatin. Subhanallah, kayak jadi obat gitu. Buat saya dan buat semua orang insya Allah. Ya. Kalau kamu lagi dikasih sakit, kamu bilang, kamu ingetin diri kamu sendiri. Kamu mulai, aduh kok sakit ya. Kamu ingetin diri sendiri. Tunggu dulu, yang ngasih sakit siapa nih? Yang ngasih sakit siapa nih? Allah. Kalau Allah yang ngasih sakit, Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Kita nih kadang-kadang jadi orang, kalau nggak dikasih sakit, suka sok-sokan. Suka ngerasa kita kuat, suka ngerasa kayaknya umur masih panjang. Betul nggak? Kalau dikasih sakit kan jadi inget mati, kan bagus. Kalau dikasih sakit kan jadi nyebut Allah, kan bagus. Betul apa enggak? Kalau dikasih sakit nih, ya Allah bawaan nyari tasbih mulu. Kalau nggak sakit yang dicari remote TV. Giliran sakit baru udah nyari tasbih, nyari Quran, gitu kan ya? Masya Allah, ini modelan kayak kita nih. Jadi Allah kadang-kadang suka ngasih sakit sama kita.
biar dia ingat kepadaku, kata Allah. Biar dia ingat kepadaku. Kalau hamba dimurka sama Allah sekalian lo nggak pernah dikasih sakit-sakit. Jadi jangan suka ngerasa, ya enak banget ya jadi dia nggak pernah sakit. Jangan. Teman-teman, tahu nggak ada satu orang sepanjang hidupnya nggak pernah sakit? Tahu siapa? Fir'aun. Mau? Enggak. Makanya Fir'aun tuh belagu. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Jangankan sakit yang berat, flu nggak pernah Fir'aun. Fir'aun nggak pernah pusing, nggak pernah mules, nggak pernah rematik, asam urat, kolesterol, nggak pernah tuh. Fir'aun tuh sehat terus. Anuan nih nggak pernah dia. Satu hari Fir'aun baca di kitab-kitab terdahulu. Maha suci Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia tidak pernah sakit. Fir'aun bacanya, oh kayak saya ya. Fir'aun itu dikasih hidupnya, itu teman-teman serius sekalian, kalau dia bilang melangit, langit hujanlah, hujan turun beneran. Makanya Fir'aun tuh ngerasa jadi Tuhan bukan karena nggak ada apa-apa, nggak punya alasan, punya alasannya. Makanya sampai para ulama bilang, andai ada orang di zaman sekarang dikasih kelebihan sama Allah kayak yang Allah beri kepada Fir'aun, dia bakalan ngaku jadi Tuhan juga. Nah, orang Lia Eden aja ngaku jadi malaikat Jibril. Padahal masih bisa ditangkap sama polisi. Ya enggak? Kalau dia malaikat Jibril masa mungkin bisa ditangkap sama polisi. Malaikat Jibril kan pimpinan para malaikat ya. Ya Allah, ada-ada aja. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, kalau kamu dikasih sakit sama Allah, artinya Allah sedang sayang sama kamu, Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kamu. Itu adalah takdir baik, jangan pernah menganggapnya sebagai sebuah takdir buruk. Insya. Apalagi, kamu suka nyerah dari apa? Cinta tadi itu ya. Teman-teman sedikit sekalian, ini saya sering sampaikan sama siapapun yang ngeluh kepada saya urusan hal-hal yang seperti ini nih. Saya bilang, dengerin. Yang pernah putus cinta dengerin. Yang pernah merasa cinta saya dikhianati. Hati saya diduakan. Atau bahasanya suami saya ternyata sudah buka cabang. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ketika hati seseorang berpaling darimu, seringkali itu merupakan tali-tali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu untuk menarikmu kepada Allah. Ketika hatimu sedang merasa dikhianati, cinta seseorang yang asalnya mencintaimu berpaling darimu, seringkali itu merupakan cara Allah untuk mengenalkan kepadamu cintanya yang sejati. Imam Syafi'i bahkan mengatakan, kalau kamu merasa dalam hidupmu tidak ada yang mengurusmu, berbahagialah. Sebab seringkali itu merupakan pertanda Allah langsung yang akan mengurusmu. Oh udah diselesainya sama Allah, ya Allah enak semua dah. Enggak usah pernah nyerah. Enggak usah. Kalau lagi ada hati seseorang sedang berpaling, saatmu untuk mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, ya Allah, meski siapapun berpaling hatinya dariku, jangan pernah engkau yang berpaling dariku ya Allah. Sebab siapapun pergi aku tak peduli, selagi engkau tetap memandangku dengan penuh kasih sayang. Halo? Bisa? Insya Allah. Saya nggak lagi doain suamimu berpaling hati, enggak. Cuman siap-siap aja. Allah itu pencemburu teman-teman. Ada nih sebelum nikah, ya Allah tahajudnya rapi. Quran nggak pernah ditinggal, zikirannya rajin. Giliran punya suami aja yang dipikirin sama dia. Tiap hari urusannya minum jamu anti tua. Tiap hari urusannya pokoknya yang penting suami sayang. Kalau dia baca bacaan juga biar hati suaminya nggak berpaling.
Baca surat Ar-Rahman biar suami tambah sayang. Sholat tahajud biar suami tambah cinta. Apa-apaan biar rezeki suami luas. Jadinya ngasih sama saya. Padahal belum tentu kan. Kalau minta rezeki, ya minta rezeki aja. Gak usah ke suami. Ya Allah kasih kepadaku rezeki. Enak. Halo? Jadi gak usah doain rezeki suami. Doain juga. Tapi maksudnya ngapain kamu kalau mau doa tentang rezeki kamu sendiri. Kenapa harus lewat suami? Gak usah, langsung aja minta sama Allah SWT. Jangan punya ketergantungan kepada manusia siapapun orangnya. Kalau dia pergi, hatimu jadinya rapuh. Hatimu jadinya ambruk. Karena kamu bergantung sama sesuatu yang lemah. Akan tetapi kalau bergantungmu sama Allah SWT, kamu jadikan statusmu sebagai seorang istri adalah caramu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasmu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan aja hati kamu pastinya. Teman-teman saudaraku sekalian, yang pergi siapa? Suami. Allah enggak pernah pergi kok. Gitu kan ya? Jangan pernah buat hatimu bergantung kecuali kepada yang kuat. Kalau kamu senderan, gantungan sama yang lemah, ya jatuh kamu berduaan sama dia. Betul apa enggak? Senderan sama kaleng kerupuk ya rubuh. Saya enggak bilangin suami kamu kaleng kerupuk ya. Walaupun agak mirip, enggak. Teman-teman saudaraku sekalian, saya muliakan, jangan pernah bergantung sama yang lemah. Udah, benerin hubunganmu sama Allah, kamu tidak akan pernah menyerah dari apapun. Dan saya kasih tahu kabar gembiranya, kalau hubungan kamu baik sama Allah, kamu hidup di dunia secara sederhana. Oh, yang kemiskinan sekarang. Kalau ada di antaramu yang pernah menyerah karena kemiskinan, ibu, adik, kakak, saya kasih tahu. Sesedikit apapun rizkimu cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun rezekimu, uangmu nggak akan pernah cukup jika untuk membiayai gaya hidupmu. Dengar? Sesedikit apapun rezekimu cukup kalau hanya untuk membiayai hidupmu. Buat makan, buat pakai baju, itu cukup. Saya nggak pernah kok ngeliat orang dari miskinnya sampai kemana-mana nggak pakai baju. Kamu kenapa kok nggak pernah pakai kerudungan? Saya miskin ustazah. Nggak pernah saya. Gak pernah. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, gak pernah saya lihat orang dari miskinnya sampai gak pakai baju. Saya gak pernah lihat sampai sekarang orang yang dari miskinnya sampai gak bisa makan gitu. Enggak, gak pernah kok saya. Semuanya dikasih sama Allah. Urusan untuk hidup nih, makan, pakaian gitu kan. Pasti Allah SWT bakalan kasih teman-teman saudaraku sekalian. Bakalan kasih, gak usah khawatir. Urusan rezeki makanan nih ya. Ya, dengerin. Kamu dalam perut ibu kamu tuh, pernah ada yang kelaparan apa enggak? Ada enggak dokter periksa, wah anak ibu stres nih. Dalam kandungan ibu anakmu stres. Kenapa gitu? Kelaparan. Ya Allah. Rezekinya disampaikan. Ibu menurutmu mana yang lebih rumit? Ngasih rezeki sama janin dalam kandungan, apa kepadamu yang sekarang udah mulai kelihatan di CCTV? CCTV Indomaret kelihatan tuh. Kamu kalau masuk Indomaret. Teman-teman sekalian, kamu udah ada di atas muka bumi ini. Udah jelas semuanya rupa-rupanya. Allah gak bakalan lupa ngasih sama kita makanan. Tenang aja. Gak bakalan lupa Allah SWT buat ngasih kepada kita makanan. Teman-teman sekalian, pernah ada seorang bapak sama seorang anak. Gitu ya. Anaknya bilang, ya Allah Pak, kita hari ini udah gak punya apa-apa nih Pak. Kita bakalan tidur dalam keadaan lapar nih Pak nih hari. Bapaknya bilang kayak begini, jangan GR nak. Kok GR Pak? Jangan bangga dulu, jangan sombong kamu. Kok gitu Pak? Ya itu kan hidupnya caranya para nabi, para wali nak. Kita mah gak nyampe nak segitu. Gak lama kemudian datang orang ketuk pintu. Ngasih makanan, dia bilang kita lagi ada kenduri, lagi ada hajatan. Kirimin makanan tuh, karena kita mah gak bakalan dibiarin lapar sama Allah. Yang lapar itu Nabi Muhammad. Sampai mengganjal perutnya dengan batu. Kita gak bakalan pernah sampai di derajat seperti itu. Yang lapar itu para perempuan-perempuan solehah. Sayyidah Aisyah tahu rasanya lapar. Berbulan-bulan tidak ada yang masuk dalam perut kami lal aswadain kecuali air kurma. Sayyidah Aisyah pernah.
Sayyidah Fatimah pernah, wahai Abu Ayyub, kirimkan daging ini kepada putriku Fatimah, akan menjadi makanan pertama yang masuk dalam perutnya sudah 3 hari 3 malam. Tapi kalau yang kayak kita-kita, nggak bakalan sama Allah dijadiin lapar. Jadi tenang aja. Kamu mengeluh terhadap kemiskinan, enggak, kamu nggak miskin. Kamu bukan miskin, kamu hanya kurang syukur. Kamu hanya memperbanyak tuntutan dalam hidupmu. Ngerasa perlu buat kredit panci. Ngerasa perlu buat ikutan jalan-jalan. Gitu kan? Ngerasa perlu. Padahal kamu nggak pergi jalan-jalan, nggak apa-apa. Kan begitu ya? Padahal kamu nggak pergi ke mall, nggak apa-apa. Pernah nggak ada orang masuk rumah sakit? Kenapa tuh? Nggak belanja 2 bulan? Pernah lihat? Ya pernah. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, udah. Gak ada ceritanya. Kita bakalan dikasih kemiskinan yang sampai miskin banget, gak ada ceritanya. Tinggal syukuri aja. Dan kalau kamu sama Allah dibikin rezekinya terbatas di dunia ini, nanti kamu akan syukuri di akhirat nanti. Kamu akan mensyukurinya di akhirat nanti. Karena itu merupakan doanya Nabi Muhammad SAW untuk keluarganya. Allahumma ja'al rizqa alin nabi kafafa. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Nabi Muhammad hanya yang secukupnya aja. Kalau kamu merasa rizki kamu kok secukupnya aja, ya Allah alhamdulillah nih kayaknya udah mulai mirip sama doanya Nabi Muhammad. Gitu, jangan lihat ya Allah kapan ya punya mobil ya Allah cuma bisa lihat doang. Katanya disolawatin, pegang solawatin, nggak usah. Nggak usah. Kalau Allah lihat kamu perlu, kamu bakalan dikasih. Ya, kalau Allah lihat kamu perlu, kamu bakalan dikasih. Kalau kamu dikasih yang secukupnya, karena Allah maha sayang sama kamu. Takut kamu hisabnya kepanjangan di hari akhirat. Kan? Dah, nggak usah ada yang perlu membuatmu menyerah. Cukup bagimu untuk selalu mengangkat tanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku lemah. Namun aku tak pernah takut sebab bersamaku ada Engkau Zat yang Maha Kuat. Ya Allah, aku miskin. Namun aku tak pernah takut sebab bersamaku ada Engkau Zat yang Maha Kaya. Ya Allah, aku bodoh. Namun aku tak pernah takut sebab bersamaku ada Engkau Zat yang Maha Tahu segala. Ya Allah, kuatkanlah aku dengan kekuatan-Mu. Karuniakan, pahamkan kepada aku ilmu-Mu. Ajari kepada aku ya Allah cara mendekat kepadamu. Bimbing aku dan pandanglah aku senantiasa dengan pandangan kasih sayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ila hadratin Nabi. Semoga semua yang hadir di tempat ini dikaruniai kekuatan untuk bersandar hanya kepada Allah. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تؤملنا مؤاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد سعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال
اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها ومن الأذهان أسفها ومن الأعمال أزكها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها ومن العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعوانا anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada satu doa yang pengen saya ajarkan kepada teman-teman suriku sekalian. Kalau nanti nggak keburu buat nyatetnya, nanti saya akan taruh di Instastory Instagram saya atau di feed Instagram saya ya. Jangan ada yang nanya beli Instagram di mana. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridaka dha'fi wa khud ilal khairi binasiyati waj'alil islama muntaha ridaya. Allahumma inni dha'ifun faqawwini wa inni dhalilun fa'izzani wa inni faqirun fa'aghnini ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini doa kalau bagi yang lagi diuji-uji dengan segala hal-hal yang berat-berat dalam hidupmu. Doa ini diajarkan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Menguatkan kita insya Allah. Artinya, Allahumma inni dha'ifun, ya Allah aku sangat lemah. Faqawwi fi ridhaka dha'fi, maka kuatkanlah aku dalam keridhoanmu segala kelemahanku. Segala kelemahanku kuatkanlah ya Allah. Wa khud ilal khairi binasiyati, ya Allah bawa aku, bimbing aku menuju kepada kebaikan. Waj'alil Islam muntaha ridhaya, jadikanlah Islam sebagai puncak tertinggi keridhoanku. Allahumma inni dha'ifun faqawwini, ya Allah aku lemah maka kuatkan aku. Wa inni dalilun fa'izzani, aku hina muliakan aku. Wa inni faqirun fa'aghnini, ya Allah aku miskin cukupkanlah aku ya arhamar rahimin. Wahai zat yang paling rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita tidak akan pernah menyerah insyaallah. Nah, ini diajarkan oleh guru kami Al Habib Umar bin Hafid dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah orang yang dikehendaki baik dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa doa ini. Hanya begitu ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita senantiasa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.